Bicarakan berbagai pelonggaran terkait dengan penurunan level PPKM di Jawa dan Bali. Tadi kita berbicara dengan Pak Alfonsus dari Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia dan juga ada epidemiolog Universitas Indonesia, Mas Tri Yunis. Dan saat ini sudah bergabung Kepala Bidang Informasi Satgas COVID-19, Mas Heri Trianto. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Mas Timothy. Mas Heri, dengan penurunan level di beberapa kabupaten kota di Jawa dan Bali secara khususnya, mungkin ada yang ingin diluruskan juga, karena seringkali tadi baru saja kita berbicara dengan Pak Tri Yunis juga mengatakan kita menyimpulkan bahwa pelonggaran ini seringkali kita salah tangkap juga. Yang dilonggarkan justru protokol kesehatannya gitu, bukan justru mengikuti aturan-aturan, adanya pelonggaran pada beberapa aturan, tapi protokol kesehatan itu hampir bisa dibilang ya tidak akan pernah tidak boleh kita longgarkan gitu, Mas Heri. Mungkin Anda mau meluruskan bagaimana kita atau masyarakat ini harus menyikapi mengenai pelonggaran ini. Ya, benar bahwa secara umum kasus penularan itu menurun dengan sangat drastis. Kemudian tingkat keterisian rumah sakit hingga tanggal 17 ini 4,71%. Artinya memang jumlah yang dirawat maupun kasus aktifnya juga sangat rendah. Tetapi sebagaimana selalu diingatkan oleh pemerintah, oleh Presiden, kita jangan pernah euforia dengan situasi ini dengan abai protokol kesehatan. Rasanya itu sudah clear pesannya, karena tantangan kita sekarang adalah bagaimana menjaga tingkat penularan ini serendah-rendahnya sambil kita mengejar tingkat vaksinasi. Halo, Mas Heri. Yang kita upayakan. Oke, silakan. Dan maaf, tadi ada gangguan komunikasi, tapi sekarang sudah jelas lagi. Silakan, Mas Heri. Ya, jadi masalah sekarang adalah bagaimana kita menjaga agar penularan terjaga di level rendah, vaksinasi dikerjakan dengan secepat-cepatnya ya, rata-rata sudah 2 juta per hari, sehingga kita bisa memproteksi lebih tinggi terhadap potensi terjadinya gelombang ketiga kalau memang itu disebut ada potensinya sangat besar. Jadi memang ketika kasusnya rendah, bukan berarti prokesnya boleh longgar. Ini yang menjadi tantangan dan memang dalam beberapa kali siklus kenaikan kasus itu terjadi ketika kasusnya rendah, protokol kesehatannya menurun, kedisiplinannya menurun. Nah, ini yang tidak bisa terjadi lagi karena kita sudah berkali-kali mengalami hal yang sama gitu. Jadi ini yang patut menjadi perhatian masyarakat untuk secara aktif mereka terlibat dalam penanggulangan pandemi ini. Jadi nggak boleh jumawa sama sekali lah. Betul. Jadi tadi Anda sempat menyebutkan mengenai vaksinasi dan ini masih terus didorong agar terus bisa meningkat dengan pesat jumlah vaksinasi ini. Kalau dengan testing sendiri bagaimana, Mas Heri? Benarkah bahwa memang angka yang kita lihat sekarang sebenarnya kalau kita ikuti standar internasional seharusnya kita melakukan testing lebih banyak lagi dari jumlah yang kita testing sekarang? Ya, kalau kita mengikuti standar WHO sebenarnya sejak Januari itu kita sudah memenuhi. Tetapi semakin banyak juga semakin baik ya. Kalau di Jawa Bali angka terakhir itu bahkan tingkat testing atau tracingnya itu 1:20. Jadi rasanya itu sudah cukup tinggi dan kita bisa lihat dari berapa yang tertular sehari ya, berapa orang yang diperiksa, baik PCR maupun antigen. Kalaupun kita memperhitungkan PCR aja, itu positivity rate-nya juga di bawah 5%. Untuk mengatakan bahwa situasi pandemi bisa dikendalikan. Tetapi kalau melibatkan antigen, itu bahkan kurang dari 1%. Rasanya cukup baik ketika kasusnya juga sedang rendah seperti sekarang. Jadi kita benar-benar agar terjadi reproduksi ini tidak terjadi dan memang kenyataannya sudah di bawah 1 ya tingkat reproduksi kita, dan itu harus kita jaga untuk lebih rendah. Dan kemudian yang menjadi perhatian kemudian adalah menjaga tingkat fatality rate-nya, tingkat kematian yang rasanya juga masih cukup tinggi ya. Dari 600 yang tertular misalnya yang meninggal harian masih sekitar 50 misalnya. Ini tentu menjadi perhatian bagaimana kita memperbaiki tata kelola untuk pasien ini. Oke, kita masih kembali membicarakan mengenai pelonggaran dan kaitannya dengan ancaman gelombang ketiga. Nah, terakhir Pak Alfonsus, waktu itu kita sempat berbicara mengenai
bagaimana penanganannya kalau ada yang ditemukan positif begitu. Dan ini kan Pak Alfonsus sempat juga meminta agar mungkin dari pemerintah daerah bisa membantu karena tentu saja dari pihak pengelola tidak bisa lah punya kewenangan maupun kemampuan kapasitas untuk menangani gitu. Sejauh ini apakah sudah ada perkembangannya Pak Alfonsus khususnya bantuan entah itu dari pemerintah daerah atau pihak tertentu dalam kasus kalau ada yang harus ditangani? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kemenko Marves, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan dan yang lainnya. Jadi pemerintah sudah membuat satu semacam SOP begitu. Jadi bagi mereka yang terdeteksi bahkan sebelum masuk ke pusat perbelanjaan pun ataupun sebelum mengunjungi fasilitas-fasilitas publik lainnya, mereka kan sudah bisa terdeteksi bahwa misalkan mereka itu bernotifikasi warna hitam ataupun warna merah ya. Okay. Nah itu pemerintah akan secara aktif, secara proaktif akan mengingatkan mereka supaya mereka tidak berkeliaran ataupun tidak mengunjungi fasilitas-fasilitas publik dan segera memeriksakan dirinya. Kemudian juga diharapkan pemerintah juga bisa memberikan satu langkah-langkah bahkan secara aktif mungkin memastikan bahwa mereka betul-betul melakukan karantina ataupun isolasi. Jadi ini akan dilakukan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan setempat yang terdekat dengan para mereka-mereka yang bernotifikasi warna merah dan warna hitam. Jadi saya kira pemerintah sudah memberikan satu solusi yang cukup baik. Jadi sebelum mereka keluar berkeliaran mengunjungi bukan hanya pusat perbelanjaan saja, tapi saya kira juga semua fasilitas-fasilitas lain sehingga tidak menyulitkan ataupun merepotkan para pengelola fasilitas-fasilitas tersebut. Salah satunya adalah tentunya pusat perbelanjaan. Ya, demikian. Pak Alfonsus, terkait dengan batasan dari jumlah pengunjung, adakah sebenarnya transparansi antara yang diberikan kepada setiap pengunjung mengenai apakah sudah memenuhi kapasitas atau tidak? Karena kita masih mendapatkan laporan ada beberapa mal yang mungkin bukan di daerah pusat dari Jakarta begitu, yang terlihat penuh begitu, dan kalau dicek memang kan kalau kita lihat di Peduli Lindungi itu kelihatan berapa check-in. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat begitu. Kok angka check-innya rendah, tapi ternyata kalau kita lihat di dalamnya jauh lebih ramai daripada angka yang kita lihat. Ini pengawasannya seperti apa Pak Alfonsus? Dan bagaimana transparansinya juga bagi masyarakat terhadap hal ini? Ya, pertama sebetulnya tanpa dengan kejadian COVID-19 ini pun pada saat kondisi normal, pusat perbelanjaan sudah memiliki sistem pemeriksaan jumlah pengunjung. Jadi setiap pusat perbelanjaan itu sudah memiliki baik itu yang secara otomatis maupun secara manual. Dan kemudian juga pemeriksaan ini 2 kali. Pertama adalah dari sisi pengunjung, kemudian juga dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Masuk ke pusat perbelanjaan itu kan terdata karena mereka harus mengambil tiket masuk dan tiket keluar. Jadi pusat perbelanjaan sudah memiliki sistem tersebut. Nah kemudian sekarang ditambah lagi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga sekarang sudah ada 3 sistem langsung untuk bisa mendeteksi berapa banyak pengunjung yang ada di pusat perbelanjaan pada saat waktu-waktu tertentu. Jadi saya kira itu sudah tidak perlu menjadi keraguan lagi bahwa semua bisa terdeteksi. Nah, perihal bahwa terlihat bahwa ini ramai atau tidak ramai, nah kadang-kadang memang yang sulit di pusat perbelanjaan itu adalah misalkan mereka terdiri dari beberapa lantai. Jadi kebetulan lagi ramai di lantai tertentu, padahal perhitungannya itu kan harusnya menyebar terhadap misalkan kalau ada pusat perbelanjaan 5 lantai berarti 5 lantai begitu kan. Tetapi kalau kebetulan pada saat berkumpul di banyak di lantai dasar misalkan, ya tentunya akan terlihat seperti tidak memenuhi syarat, padahal tidak demikian. Seharusnya perhitungan kapasitas maksimal itu kan merata terhadap seluruh lantai. Jadi saya kira tidak demikian. Tetapi yang pasti pusat perbelanjaan sudah bisa mendeteksi. Kalaupun ada indikasi akan terjadi lonjakan melewati kapasitas, biasanya pusat perbelanjaan akan langsung menutup akses masuk. Kendaraan-kendaraan tidak diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan, akan diminta untuk langsung meninggalkan pusat perbelanjaan. Jadi saya kira itu ada SOP yang sudah berlaku di pusat perbelanjaan. Demikian. Saya kembali ke Mas Heri sebelum saya ke Pak Triunis. Pengawasan terhadap hal itu bagaimana Mas Heri, dan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa memang semua taat? Kalau kita lihat dalam sejarah kan ada saja sebenarnya, entah itu pusat perbelanjaan, entah itu toko, entah itu restoran di luar pusat perbelanjaan yang memberikan kelonggaran dan rasanya
ya demi mungkin ya karena tingginya permintaan sehingga memberikan kelonggaran tidak sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Ada nakal-nakalnya lah begitu Mas Heri. Nah, pengawasan terhadap hal ini tampaknya tentu saja masih perlu karena tidak semua juga memegang komitmen untuk menjaga protokol kesehatan seperti yang dikatakan Pak Alfonsus tadi. Kita inginnya semua memegang seperti itu tapi kita tidak bisa menjaminnya, Mas Heri. Ya, benar Mas Timothy, karena begitu banyak outlet yang harus diawasi gitu ya. Keterlibatan dari para pengelola itu menjadi sangat penting. Itulah kenapa kemudian di Satgas sejak bulan September lalu membentuk atau meminta tempat-tempat publik termasuk pusat perbelanjaan itu membentuk Satgas protokol kesehatan untuk memastikan proses pengawasannya secara swadaya. Di samping kemudian mengandalkan pengawasan dari Satgas Penanganan COVID di daerah masing-masing. Tentu saja ini adalah sebuah pekerjaan besar dan apa yang dilakukan Pak Alfonsus dengan pusat perbelanjaan itu rasanya sudah cukup bagus ya karena mereka sangat antisipatif untuk memastikan bahwa kebutuhan untuk melakukan screening ini adalah kebutuhan bisnis pusat perbelanjaan juga karena kalau sampai terjadi kluster penularan di sana mereka yang akan berimplikasi untuk sementara ditutup dan sebagainya. Jadi rasanya itu akan cukup membantu bagaimana kita memastikan bahwa pengawasan itu bisa dilakukan. Di samping tentu saja yang kedua ya pengawasan dari aparat itu yang kemudian harus terus ditingkatkan karena titik-titik rawannya sekarang memang bukan di pusat-pusat perbelanjaan yang relatif sangat disiplin ya, tetapi di tempat-tempat lain dengan kepemimpinan yang rendah dalam arti pengelolaan yang sangat tersebar gitu, sehingga susah untuk mengorganisasi untuk mereka secara swadaya melakukan pengawasan, melakukan screening. Misalnya di tempat-tempat publik seperti dengan akses yang banyak ya, kalau tempat-tempat luar ruang di pantai misalnya, itu kan akses masuknya bisa banyak. Nah, ini yang memang menjadi PR saat ini dan harus benar-benar dijaga. Tetapi ada sejumlah tempat-tempat publik luar ruangan itu yang juga sudah secara disiplin menjalankan itu semata-mata agar ya tidak terjadi kluster penularan di sana. Oke, saya ke Pak Triunis. Pak Triunis, yang ingin kita ketahui terutama karena kondisi saat ini sedang dinikmati oleh banyak orang dengan menurunnya angka penularan, kita tidak ingin terjadinya gelombang ketiga, tapi ini justru harus terus diingatkan bahwa gelombang ketiga sangat mungkin terjadi. Nah, apa Pak Triunis yang bisa menjadi pemicu utama terjadinya gelombang ketiga di Indonesia? Ya, jadi gelombang ketiga sangat mungkin terjadi di Indonesia karena satu, pelonggaran sosialnya menurut saya masih besar-besaran. Semua kabupaten level 1, level 2, level 3 kalau bisa jangan level 4 begitu. Jadi turun semua. Dan menurut saya surveillance-nya ya menurut saya ya kasusnya rendah lah dibanding yang seharusnya. Walaupun sebenarnya kasusnya banyak yang ringan ataupun tanpa gejala. Jadi kasus ini sekarang masih banyak, tapi ringan dan tanpa gejala. Yang tanpa gejala nggak dites, jadi nggak ketangkep begitu oleh pemerintah. Jadi menurut saya pemerintah punya komite penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi, harusnya sekarang mereka berdialog, berdiskusi keras-kerasan bagaimana menanggulangi COVID di Indonesia, bagaimana pemulihan ekonomi di Indonesia. Itu harusnya sekarang berdiskusi keras begitu, Bu. Silakan biarkan di publik begitu. Jadi publik jadi ngerti, ya pengusaha juga jadi enak begitu. Bagaimana langkah roadmap di pemulihan ekonomi, bagaimana roadmap di penanggulangan COVID begitu. Nah, gelombang ketiga ini akan meledak karena menurut saya pemerintah tidak bicara apapun, tidak bicara tentang apakah wabah itu akan dijadikan endemis atau sporadis. Jadi seolah-olah pemerintah itu ya menikmati penurunan kasus ini, walaupun sebenarnya belum turun yang dengan baik begitu. Jadi menurut saya minta kepada pemerintah cobalah diskusikan dengan baik di Komite Penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi, bicarakan roadmap-nya bagaimana kita mau keluar dari wabah COVID ini, bicarakan bagaimana pengusaha harus hidup mulai dari pelan-pelan kemudian
bisa stabil nantinya. Jadi harus dibicarakan. Kalau nggak dibicarakan ya kalau terjadi seperti ini, kalau gelombang 3 nanti terjadi pada bulan Januari atau Februari, saya pikir nggak bulan Desember ya. Kalau surveillance-nya benar, kalau pedomannya ya orang yang OTG juga diperiksa, maka akan terjadi peningkatan. Jadi peningkatan itu karena satu tadi pelonggaran pembatasan sosialnya terlalu cepat. Kedua adalah surveillance yang jelek. Yang ketiga adalah ada 4 faktor yang menurut saya menyebabkan gelombang ketiga di Indonesia. Okay. Nah, satu lagi adalah vaksinasi yang baru mencapai 26% atau 27% sekarang. Untuk yang penuh ya, vaksinasi penuh. Iya. Jadi ketiga faktor itu ya akan menyebabkan gelombang ketiga yang kalau menurut saya kalau pada Desember 2021 vaksinasi sudah mencapai yang 2 dosis ya mencapai 50%, maka gelombang kedua pasti di bawah 10.000 atau bahkan di bawah 6.000 begitu. Okay. Kalau vaksinasi tidak mencapai 50% yang dosis 2 dosis, maka kemudian mungkin akan mencapai 10.000 gelombang ketiga gitu. Jadi menurut saya hati-hati dengan cakupan imunisasi dan kemudian keparahannya mungkin saya nggak menakutkan ya, meninggal akan berkurang, tapi bagaimanapun yang berkurang meninggal itu adalah meninggal. Kita hargai orang yang meninggal. Kemudian yang sakit berat akan berkurang, jadi rumah sakit nggak akan penuh pada gelombang ketiga. Saya yakin begitu, kira-kira Mas Timothy. Oke, baik Pak Triunis, mungkin Mas Heri mau menanggapi terkait dengan mau dibawa kemana begitu. Kalau kita bicara bahwa COVID ini terkendali, nah ini mau dikendalikan kemana? Apa rencana pemerintah ini yang mungkin tadi disebutkan Pak Triunis, ini harusnya pemerintah punya rencana ini seperti apa nanti pengendalian terhadap COVID-19 ini? Apakah bisa dikendalikan menjadi sebuah endemi atau bagaimana, Mas Heri? Ya, saya rasa roadmap-nya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Memang kita harus secara hati-hati kemudian untuk mempublikasikan terlebih dahulu sambil kita melihat situasi. Karena begitu kita mengatakan bahwa situasinya sudah endemik misalnya, itu mungkin respon dari publik juga akan berbeda. Makanya sejak awal kita sangat prudent memastikan jangan pernah euforia dengan situasi sekarang dan secara selektif kemudian kegiatan masyarakat dibuka sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, itu semata-mata untuk melokalisir persoalan yang kemungkinan terjadi kayak gitu. Dan saya setuju juga dengan Mas Triunis, memang kita harus segera menyampaikan ini ke publik dan itu secepatnya akan dilakukan bagaimana kita menyampaikan penanganan pandemi ini sekaligus bagaimana upaya-upaya memulihkan ekonomi yang memang itu merupakan kebutuhan kita bersama. Kita tidak bisa mengorbankan salah satunya, tetapi kita bisa jalan secara bersama-sama sehingga pada satu titik kita ini sudah bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada COVID, tetapi ya diperlakukan sebagai penyakit biasa, misalnya semakin flu biasa seperti sekarang yang di Singapura. Kasusnya tinggi, tapi tingkat kematiannya rendah, sehingga masyarakatnya tetap bisa beraktivitas, kemudian ekonominya tetap bisa dijaga. Demikian. Oke, nah terakhir saya ke Pak Alfonsus, terkait dengan keramaian di pusat perbelanjaan ini kan juga ada kaitan eratnya dengan hari libur, dengan pergeseran-pergeseran yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga mungkin kita tidak tahu nanti mungkin akhir tahun bagaimana lagi. Yang kita tahu pasti kan mengenai tidak ada cuti bersama menjelang hari Natal, tapi liburan panjang yang biasa dinikmati banyak orang terkait Natal dan Tahun Baru. Bagaimana dari pihak pengelola pusat perbelanjaan melihat ya tetap dikurang-kurangi libur ini dengan alasan tentu saja yang masuk akal ya COVID gitu dan membatasi penularan. Dampaknya terhadap para pengusaha ini seperti apa Pak Alfonsus? Ya, sebetulnya penundaan ataupun memundurkan hari libur dan sebagainya buat pusat perbelanjaan justru ini bisa menambah jumlah pengunjung. Sebetulnya kan itu dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat pergi keluar kota, terutama keluar dari kota-kota besar. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut justru masyarakat akan datang ke pusat perbelanjaan karena kan tidak jadi bisa pilihan, keluar ya. kota
tidak bisa libur panjang, tidak bisa long weekend, jadi akhirnya mereka akan memilih pusat perbelanjaan. Jadi saya kira ini terbalik kondisinya ya, antara dengan mudik, dengan dilarang, ataupun pada saat dilarang mudik, maka mereka akan datang ke pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan sudah siap untuk mengantisipasi ini. Jadi saya kira tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa protokol kesehatan menjadi kunci. Protokol kesehatan ada 2 protokol, itu protokol kesehatan dan juga protokol wajib vaksinasi yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin masuk ke pusat perbelanjaan. Kemudian ditambah lagi tadi mendeteksi jumlah pengunjung. Jadi kami punya sistem yang bisa mendeteksi apabila ada indikasi akan terjadi lonjakan kasus positif. Jadi saya kira ini semua yang kita harus lakukan antisipasi. Nah, saya kira semua tidak ingin terjadi lagi penutupan usaha. Jadi saya kira ini pengorbanan yang cukup besar, luar biasa. Kita bisa mencapai kondisi saat ini yang jauh lebih baik, tetapi kita melewati suatu proses pengorbanan menurut saya yang cukup besar. Bukan hanya bagi pusat perbelanjaan saja, tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya, ini yang harus kita jaga. Kita tidak ingin lagi ada penutupan usaha ini. Saya kira kuncinya hanya satu, adalah konsistensi di dalam pelaksanaan. Kita sudah memiliki protokol yang baru, yaitu protokol wajib vaksinasi. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan konsisten pun ini akan menjadi masalah. Jadi saya kira kembali lagi, apapun protokolnya, kata-kata konsistensi ini menjadi sangat penting sekali. Jadi saya kira ini yang harus kita jaga semua. Di mana pada saat ini kan kita tidak tahu COVID-19 ini kapan bisa selesai atau kapan hilang dari muka bumi ini. Tetapi kan kita tetap harus berkegiatan, tetap harus beraktivitas. Karena tidak mungkin kita tidak berkegiatan, tidak beraktivitas selama COVID masih berada bersama dengan kita. Jadi saya kira ini yang harus kita dorong terus. Kemudian juga masalah tingkat vaksinasi. Jadi kembali lagi memang kami menghimbau, berharap kepada pemerintah, terutama untuk daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah, bisa memastikan bahwa vaksin tersedia, kemudian masyarakat mendorong hal tersebut mudah untuk melakukan vaksinasi, sehingga apabila terjadi pemerataan tingkat vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, saya kira ini akan jauh lebih baik lagi, dan juga akan salah satunya tentunya akan memudahkan kami juga pusat-pusat perbelanjaan yang berada di berbagai daerah. Demikian. Saya yakin semua setuju dengan pernyataan Pak Alfonsus tadi, tidak ada yang ingin kembali ke beberapa bulan yang lalu atau bahkan tahun lalu di mana semua ditutup, usaha tidak bisa berjalan, masyarakat juga tidak bisa kemana-mana. Tapi kuncinya tadi sudah jelas, protokol kesehatan tetap dijaga di tengah pelonggaran ini, dan vaksinasi ini juga harus dipercepat. Jadi kuncinya sebenarnya sudah jelas. Jadi bukan dengan menikmati penurunan dengan melepaskan masker, tapi justru kita terus pertahankan masker kita dan kita segera divaksinasi. Maka hari yang tadi dikatakan Pak Alfonsus yang dirindukan itu akan segera datang di Indonesia, bisa dikatakan demikian. Terima kasih atas waktunya Mas Heri Trianto, Pak Triunis, dan juga Pak Alfonsus sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya. Kami akan kembali dengan Sehat di Tengah Pandemi. Nanti Bayu Sutiono akan memandu perbincangan bersama dokter spesialis kandungan. Kirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami atau hubungi kami melalui nomor telepon yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.